Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Kamis tanggal 21 Januari 2021. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisis multidimensional scaling dengan studi kasus persepsi dan preferensi mahasiswa terhadap mata kuliah pada Prodi Matematika Fakultas Ilmu Eksakta Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Perkenalkan, nama saya Deni Presilia Alfianita Herianto Putri dengan NIM 17442010007. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas 5 sebab. Yang pertama yaitu bab pendahuluan, yaitu latar belakang. Universitas Nahdlatul Ulama Blitar atau UNU Blitar merupakan perguruan tinggi keagamaan Islam swasta binaan Nahdlatul Ulama yang resmi berdiri pada tanggal 31 Agustus 2016. UNU Blitar diresmikan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atau Menristekdikti Muhammad Nasir pada tanggal 29 Oktober 2016 di Pendopo Ronggo Hadi Negoro Kabupaten Blitar. Visi dan misi Universitas Nahdlatul Ulama Blitar sebagai perguruan tinggi yang berkembang sesuai dengan latar belakang sejarahnya adalah menghasilkan ilmuwan yang bermutu tinggi untuk memenuhi kebutuhan sistem pendidikan nasional, mengembangkan ilmu pendidikan, serta menghasilkan tenaga non-kependidikan dan mengembangkan ilmu non-kependidikan yang terintegrasi dengan nilai-nilai yang islami. Terdapat banyak jurusan yang dapat ditempuh oleh calon-calon mahasiswa di Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Salah satunya adalah Prodi Matematika di Fakultas Ilmu Eksakta. Prodi Matematika di Universitas Nahdlatul Ulama Blitar sudah ada sejak tahun 2016 dan menawarkan 50 mata kuliah KKN, PKL, skripsi yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk memperoleh gelar sarjana. Ada beberapa mata kuliah yang memiliki kemiripan dari tingkat kesulitan. Setiap mahasiswa memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap setiap mata kuliah yang telah mereka jalani sewaktu duduk di bangku perkuliahan. Pandangan itu dapat berupa persepsi dan preferensi. Persepsi dan preferensi dapat digambarkan dalam sebuah peta multidimensi. Multidimensi scaling atau MDS atau penskalaan multidimensi merupakan suatu analisis yang dapat digunakan untuk memetakan atau mencari konfigurasi dari sejumlah objek dalam ruang berdimensi rendah. Berdasarkan ukuran jarak yang diharapkan dapat merefleksikan sebaik mungkin ukuran ketidakmiripan antar objek tersebut. MDS digunakan untuk mengetahui hubungan interdependensi atau saling ketergantungan antar variabel atau data. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah dan tujuan penelitian. Latar belakang yang telah diuraikan menjadi dasar adanya rumusan masalah dalam penelitian yaitu persepsi dan preferensi mahasiswa terhadap tingkat kemiripan mata kuliah Prodi Matematika Fakultas Ilmu Eksakta Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Dan tujuan penelitian ini adalah mengetahui tingkat kemiripan mata kuliah jurusan Matematika Fakultas Ilmu Eksakta Universitas Nahdlatul Ulama Blitar dari persepsi dan preferensi mahasiswa dengan menggunakan multidimensional scaling. Yang selanjutnya yaitu kajian pustaka. Pertama yaitu matriks data multivariat. Sebuah observasi multivariat merupakan sekumpulan ukuran dalam P variabel yang berbeda, yang diambil dalam waktu atau percobaan yang sama. Jika N pengamatan telah diperoleh, seluruh kumpulan data ditempatkan dalam sebuah matriks berukuran N kali P, sebagai berikut. XIJ yaitu merupakan data objek GI dan
variabel kecil. H yaitu banyaknya objek dan P banyaknya variabel. Matriks di atas dapat juga dinotasikan dengan X sama dengan X IJ, di mana I sama dengan 1, 2, hingga N, dan J sama dengan 1, 2, hingga P. Kedua, definisi multidimensional scaling. Multidimensional scaling atau MDS atau penskalaan multidimensi merupakan suatu analisis statistikal multivariat yang dapat digunakan untuk memetakan atau mencari konfigurasi dari sejumlah objek dalam ruang berdimensi rendah berukuran jarak yang diharapkan dapat merefleksikan sebaik mungkin ukuran kemiripan atau ketakmiripan antar objek tersebut. Tujuan utama analisis MDS adalah representasi objek sebagai susunan titik-titik yang jaraknya dipersepsikan oleh responden. Representasi objek ini biasanya ditunjukkan dalam sebuah peta berdimensi rendah, seperti dimensi 2 atau 3. Peta berdimensi rendah menjadi alat untuk memaksimalkan proximity measure untuk setiap pasangan variabel atau objek, serta jarak antara suatu variabel di dalam sebuah peta. Yang ketiga, yaitu proximity. Proximity secara harfiah dapat diartikan sebagai kedekatan. Kedekatan objek-objek, individu-individu atau stimuli dapat didefinisikan dan diukur dengan analisis statistik. Ukuran dari kedekatan ada dua, yaitu kemiripan similarity dan ketakmiripan atau dissimilarity. MDS berhubungan dengan pembuatan grafik untuk menggambarkan posisi sebuah objek dengan objek yang lain berdasarkan kemiripan atau ketakmiripan objek-objek tersebut. Similarity data merupakan data subjektif yang diperoleh dengan mengajukan pertanyaan pada sejumlah orang untuk memperoleh penilaian tentang kemiripan dari sejumlah objek. Nilai kemiripan artinya semakin besar angka menunjukkan kemiripan stimuli yang besar pula. Sebaliknya, dissimilarity data merupakan data subjektif yang diperoleh dengan mengajukan pertanyaan pada sejumlah orang untuk memperoleh penilaian tentang ketakmiripan dari sejumlah objek. Nilai ketakmiripan artinya semakin besar angka menunjukkan ketakmiripan stimuli yang besar pula. Yang ketiga yaitu metode penelitian. Populasi, sampel, dan jenis data. Populasi dalam penelitian ini penulis menetapkan populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa matematika Fakultas Ilmu Eksakta Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, dan sampel dalam penelitian ini yang digunakan adalah pengambilan sebagian populasi dengan jumlah 34 sampel dari jumlah keseluruhan populasi. Dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer dalam hal ini diperoleh berdasarkan kuesioner yang disebarkan kepada responden, yaitu mahasiswa prodi matematika semester 3, 5, dan 7. Waktu dan tempat pelaksanaan. Lokasi atau tempat penelitian adalah Prodi Matematika Fakultas Ilmu Eksakta Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Sedangkan waktu penelitian dilakukan tanggal 15 Januari 2021 sampai selesai, dengan jenis penelitian adalah studi literatur atau studi lapangan. Metode sampling. Untuk memperoleh pengolahan data hasil kuesioner, maka digunakan bantuan paket program komputer statistik SPSS Statistik 25. Sedangkan pengolahan data analisis yang digunakan diawali dengan uji validitas, uji reliabilitas, dan analisis multidimensional scaling. Yang dimaksud uji validitas adalah suatu derajat ketepatan alat ukur penelitian tentang isi sebenarnya apa yang diukur.
Uji validitas bertujuan untuk mengetahui apakah kuesioner yang disebutkan sudah valid atau belum. Dan yang dimaksud dengan uji reliabilitas adalah derajat ketepatan, ketelitian, atau keakuratan yang ditunjukkan oleh instrumen pengukuran. Suatu tes dapat dikatakan mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut dapat memberikan hasil yang tetap. Analisa multidimensional scaling. Penelitian ini menggunakan metode analisis penskalaan multidimensi dengan data kemiripan atau similarity data. MDS similarity data termasuk jenis data non-atribut yang dapat menganalisa data non-metrik ataupun data metrik, sehingga hasil kuesioner yang diperoleh dapat langsung diolah dengan menggunakan software komputer, yaitu SPSS Statistik 25. Yang keempat, yaitu hasil dan pembahasan. Dalam pengujian validitas, teknik yang digunakan untuk menguji validitas item-item dalam pertanyaan pada kuesioner adalah korelasi produk momen dari persen. Adapun prosedur pengujian validitas yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis. Jika H0, skor tidak berkorelasi positif dengan skor total, dan jika HI, skor butir berkorelasi positif dengan skor total. Tingkat signifikan dengan A sama dengan 0,05 dan rumus DB sama dengan N-2. Diketahui N jumlah keseluruhan sampel 34 dikurangi 2 sama dengan 32. Yang ketiga, dasar pengambilan keputusan. Jika R hasil positif dan R hasil kurang dari sama dengan R tabel, maka H1 ditolak. Dan jika R hasil positif dan R hasil lebih dari R tabel, maka H1 diterima. Kesimpulan. Berdasarkan hasil pengolahan pada program SPSS, untuk uji validitas item-item pertanyaan berkisar antara 0 sampai 1. Terlihat ada 6 item yang nilai R hitungnya kurang dari R tabel. Hal ini disebabkan pada saat pengisian kuesioner jawaban responden pada pertanyaan tersebut hampir sama atau sangat beragam. Selanjutnya, pengujian reliabilitas. Pengujian reliabilitas pada penelitian ini menggunakan metode Cronbridge-Alpha. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam uji reliabilitas adalah sebagai berikut. Pengujian uji reliabilitas sama seperti pengujian uji validitas. Yang bedanya di tingkat signifikan dalam pengujian reliabilitas, yaitu instrumen memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi jika nilai koefisien yang diperoleh lebih dari sama dengan 0,60. Berdasarkan uji reliabilitas, kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil pengolahan pada program SPSS, untuk uji reliabilitas dapat dilihat nilai koefisien reliabilitas yang diperoleh dengan metode Cronbridge-Alpha sebesar 0,663. Hal ini mengindikasikan bahwa hasil kuesioner memiliki reliabilitas yang baik, atau dengan kata lain, data hasil kuesioner dapat dipercaya. Selanjutnya, pengolahan dan analisis data persepsi kemiripan. Stress value yang dihasilkan dari pengolahan data persepsi kemiripan ini adalah sebesar 0,16682. Hal ini menunjukkan bahwa penggambaran koordinat dari setiap mata kuliah telah memiliki tingkat kesesuaian yang tinggi atau mendekati sempurna. Dengan data perbandingan kemiripan antar mata kuliah, nilai RSI sama dengan 0,95117 atau 95%. Ukuran kedekatan antara objek dapat dijelaskan oleh posisi objek pada peta yang dihasilkan.
Kondisi ini mendukung modal semakin baik karena nilai RSI lebih besar dari 50%. Berikut merupakan gambar koordinat mata kuliah. Berdasarkan hal tersebut dapat diperoleh analisa pengelompokan mata kuliah berdasarkan persepsi kemiripan pada perceptual map, yaitu yang kelompok pertama K dengan kalkulus dengan pemrograman komputer, yang kedua struktur aljabar dengan aljabar linear elementer, yang ketiga matematika ekonomi dan keuangan dengan metode statistika, dan yang keempat yaitu persamaan diferensial biasa. Selanjutnya pengolahan dan analisis data preferensi. Data preferensi adalah data ranking dari responden terhadap tingkat preferensi mengenai mata kuliah yang pernah dijalani sewaktu mata perkuliahan, berdasarkan pertimbangan atribut mata kuliah yang diamati. Berikut merupakan koordinat atribut dari preferensi mata kuliah. Penggambaran setiap koordinat dari setiap atribut pada perceptual map telah memiliki tingkat kesesuaian yang tinggi. Hal ini dapat dilihat dari nilai stres dan index of fit R-2 yang dicapai secara berturut-turut dengan nominal 0,16682 dan 0,95 atau 95%. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil dan pembahasan, adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama, suatu hasil analisis MDS menghasilkan hasil konfigurasi peta yang tepat digunakan alat ukur, yaitu nilai stres dan index of fit yang dicapai. Dalam penelitian ini, nilai stres dan error secara berturut-turut adalah 0,16682 dan 95%. Ini menunjukkan bahwa penggambaran koordinat dari setiap mata kuliah dalam perceptual map telah memiliki tingkat kesesuaian yang tinggi. Yang kedua, berdasarkan letak kedekatan posisi mata kuliah dalam perceptual map yang dihasilkan, dapat diperoleh analisa pengelompokan mata kuliah berdasarkan persepsi kemiripan, yaitu yang pertama kelompok 1 kalkulus dengan pemrograman komputer, kelompok 2 struktur aljabar dengan aljabar linear elementer, dan kelompok 3 matematika ekonomi dan keuangan dengan metode statistika, dan kelompok 4 persamaan diferensial biasa. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.